Selamat pagi, salam jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah. Dan untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita sejenak renungkan kebenaran firman Tuhan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga pasal 5 ayat yang ke-10. Namun saya membaca ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, imam dalam perjanjian lama adalah perpanjangan tangan Allah yang menghubung antara manusia dan Allah sebagai perantara. Jadi dalam perjanjian lama tidak boleh sembarangan orang menghampiri tahta hadirat Tuhan, baik untuk mengucap syukur, menyerahkan persembahan, dan apapun itu harus melalui imam. Secara khusus, persembahan penghapusan dosa. Namun bersyukur telah dianugerahkan bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ia sebagai imam besar yang telah melintasi langit, namun sekaligus imam besar yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk pendamaian dosa antara manusia dan Allah. Tidak ada lagi batasan antara manusia dan Allah. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan kita diajak, kita diingatkan dan diajarkan untuk teguh berpegang kepada iman kita di dalam Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya, yang rela menderita bagi kita sekalian, dan yang rela untuk datang ke dunia ini sama seperti kita manusia, kecuali karena dosa. Kemudian melalui kebenaran firman Tuhan ini kita juga diingatkan dan diajarkan. Kendati pun di tengah-tengah dunia ini kita harus menghadapi penderitaan, kita pun belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahulu menderita. Penderitaan yang kita alami bukan karena Allah tidak menyayangi kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, melainkan penderitaan sebagai sarana untuk pertumbuhan iman dan ketaatan kita. Dan biarlah kita terus teguh berpegang di dalam iman pengharapan kita. Kita bersama-sama hidup di dalam kasih dan kebaikannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami taat dan setia di dalam iman, karena Allah telah berkorban melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Di sepanjang hari ini, memulai aktivitas, mengawali aktivitas kehidupan kami menyerahkan diri, kehidupan kami, keluarga kami, rencana harapan kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Demikian juga perjalanan hidup kami, dimanapun kami berada, Tuhan memelihara kami dengan Roh Kudus. Anugerahkan bagi kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi, agar kami mampu menjadi terang dan saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang ditambahkan usia pada hari ini, baik usia kelahiran maupun pernikahan mereka. Damai sejahtera-Mu senantiasa dinyatakan. Mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit, dalam tantangan dan pergumulan, ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu terus menguatkan, menopang, memberi penghiburan, jalan keluar terbaik. Tuhan anugerahkan dan Tuhan sediakan. Ini hidup kami, ini masa depan kami. Kami serahkan, pertaruhkan dan alaskan doa ini. Di dalam dan oleh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.